11 tahun, seorang player game virtual Tower of Trial mengabdikan hidupnya untuk menyelesaikan game sampai akhir, hingga tiba-tiba game itu muncul ke dunia nyata. Kebinasaan umat manusia kini tergantung pada para player game. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Kang Jin Hyuk bersama rekan-rekannya berhasil mengurus Kraken dengan memindahkannya ke Demon Realm. Setelah itu, Jin Hyuk mengatur rencana dengan menyuruh veteran company untuk melakukan Red Tower. Sementara itu, Jin Hyuk pergi ke Demon Realm untuk mengatur sebuah rencana. Cerita berlanjut di Demon Realm wilayah Feriel. Seherd ketakutan saat kapal White Pearl mendarat begitu saja. Astaga, ini kapal kita satu-satunya. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Feriel yang mendengarnya ngoceh bilang pada Jin Hyuk, abaikan saja, dia memang suka berlebihan. Ngomong-ngomong, bagaimana caramu melakukan itu? Pertunjukan paling seru yang pernah kutonton dalam 100 tahun terakhir. Ia bersemangat sekali. Setelah menghancurkan apostli itu, kau juga melempar Kraken ke wilayah Guntafer. Aku bahkan sudah menggabungkan semua momen gila menjadi satu. Jin Hyuk menyela, aku menghargai antusiasmemu, tapi ini bukan saatnya bersenang-senang, Feriel. Guntafer sudah tahu kalau urusan Kraken itu ada hubungannya denganmu. Tak lama lagi dia akan mengumpulkan pasukan dan menyerbu kemari. Feriel tetap santai menjawab, suruh saja dia maju. Aku bisa menghabisi berdebah itu 1 lawan 1 dengan mudah. Seherd kemudian mendekat. Ia bilang, itu akan sulit Paduka, Anda benar-benar tidak tahu alasannya. Feriel kemudian ke singgasananya dan heran, karena sudah tidak ada demon lain di sana. Seherd bilang, dulu ada demon yang rela mengabdi kepada Anda tanpa dibayar, tapi setelah puluhan tahun tak digaji, separuhnya pergi. Lalu saat Anda menjual separuh wilayah Anda pada Kang Jin Hyuk, separuh sisanya ikut pergi. Dengan kata lain, para demon yang dulu mengabdi pada Anda sudah tidak tersisa lagi di sini. Feriel tak ambil pusing. Seharusnya kau bersikap lebih baik selagi mereka di sini, Seherd. Seherd tambah marah. Ia teriak, Anda sadar kalau saya yang mengerjakan semua tugas yang seharusnya Anda kerjakan? Jin Hyuk dalam hatinya bilang, Seherd, satu-satunya alasan wilayah Feriel belum benar-benar habis. Feriel tak peduli pada wilayah maupun keuangannya, jadi Seherdlah yang terpaksa menanggung segalanya. Karena itu aku harus mengambil hati Seherd kalau ingin menguasai wilayah Feriel sepenuhnya. Jin Hyuk lalu bilang, tenanglah, ada aku di sini. Seherd menyela, pergi saja, separuh dari kekacauan ini adalah salah dirimu. Wolyong mencoba menahannya. Jin Hyuk tersenyum dan bilang, aku punya banyak rencana untuk menjatuhkan Guntafer. Di sisi lainnya Remia sedang bersama T-Bone. Dalam hatinya Remia bilang, sulit dipercaya aku kembali ke Demon Realm. Aku harus hati-hati karena aku sudah jadi buronan. Begitu anak buah Guntafer menangkapku, aku akan disiksa selamanya. Tapi tempat ini cukup jauh dari wilayah Guntafer. T-Bone lalu memanggil, Nona Sukubus Master memanggilmu. Jin Hyuk kemudian memperkenalkan Remia pada Seherd. Dia adalah bawahan Guntafer dahulu. Rencana pertamanya, kita akan memanfaatkan dia untuk menyusup ke istana Guntafer. Remia mulai ketakutan. Ini benar-benar gila. Seherd bilang, itu bukan sesuatu yang buruk. Semua rencanamu bagus. Tentu saja kalau semuanya bisa berjalan dengan baik. Remia semakin pasrah tak berdaya. Habislah aku, kumohon bunuh saja aku. Sementara itu Teresa dibawa oleh Kenneth ditemani oleh Yusung ke Vatikan. Yusung dalam hatinya bilang, aku sempat cemas karena dia memperkenalkan diri sebagai inkuisitor, tapi ternyata dia lebih sopan dari dugaanku.
Kenneth ternyata bisa membaca isi hati Yusung. Ia bilang, tentu saja, memang sudah sepantasnya begitu. Dia adalah saintis sekaligus hero Amsterdam. Yusung langsung kaget. Dalam hatinya ia bilang, apa dia bisa membaca pikiranku? Apa dia punya skill yang bisa membaca pikiran? Kenneth menyadari itu dan bilang lagi, kenapa Anda terkejut? Maafkan saya buta sejak lahir, tapi gadis Oplite memberkati saya dengan kekuatan untuk melihat apa yang tak terlihat dan mendengar apa yang tak terdengar. Bisa membaca isi hati orang lain memang cukup memberatkan, tapi sangat berguna untuk pekerjaan saya. Jangan khawatir, saya bukan orang yang suka membocorkan rahasia orang lain. Setelah tiba di bandara, Teresa disambut oleh Holy Cross Knight. Saya benar-benar minta maaf, Teresa. Anda harus sampai sejauh ini. Teresa korup kesal, menyebalkan, padahal mereka yang melaporkannya. Sementara itu di area Demon Realm, Demon bawahan Veriel heran. Kau ingin membuka gudang, memangnya kau ini siapa? Sehat langsung kesal. Bodoh, aku ini manajer keuangan wilayah ini. Jin Hyuk yang melihat itu dalam hatinya bilang, kacau sekali. Dari prajurit terendah sampai perwiranya, rantai komando di sini benar-benar berantakan. Dan perbekalan untuk perang pun tidak ada. Kalau Guntafer menyerbu kemari sekarang, tempat ini pasti akan jatuh. Alice yang menemani Jin Hyuk bilang, apa kita harus membantu tempat ini? Semuanya terlihat terbengkalai dan katanya semua demon yang bekerja untuk Veriel sekarang menjadi pemabuk. Apa yang kita bisa harapkan dari mereka? Jin Hyuk menjawab, wajar saja karena pemilik wilayah ini adalah Demon King yang terkucilkan. Mereka pasti merasa tempat ini tak punya masa depan. Kalau begitu aku tinggal menunjukkan masa depan pada mereka agar mereka bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri. Alice bersemangat mendengar itu. Kontraktor memang keren. Kalau itu keinginanmu maka aku siap membantunya. Jin Hyuk mengeluarkan sesuatu. Kalau begitu ganti bajumu sekarang. Setelah itu Jin Hyuk pergi ke sebuah kedai minum. Ia melihat para demon yang sudah mabuk. Sehat yang menemaninya heran. Tempat para demon kelas rendah menghabiskan waktu. Untuk apa kami datang ke sini? Jin Hyuk kemudian teriak di hadapan semuanya. Perhatian, lihat pintu di sana. Kalau terjadi kebakaran pastikan untuk mengungsi lewat pintu itu. Kemudian Goguma langsung membakar tempat tersebut. Para demon yang sedang mabuk kemudian sadar dan langsung berlarian keluar. Di sana sudah ada Alice dan Wolyong yang menunggu. Dengan memakai seragam prajurit, mereka berdua menghajar demon yang keluar. Para demon heran, siapa kalian? Kenapa kalian memukul kami? Jin Hyuk memakai pakaian prajuritnya dan menghampiri mereka. Kenapa tidak sopan sekali? Kita komandan baru di kesatuan ini. Satu demon bingung. Demon King Periel mengirim komandan baru. Kau pasti berbohong. Jin Hyuk dengan sihir esnya langsung membekukan orang yang memberontak. Ia berkata, kalian terlalu banyak bicara. Bawa rekan kalian yang terbelenggu es ke istana. Kalau tidak menurut akan kubuat lebih sengsara lagi. Beberapa demon terpaksa membawa demon lainnya yang dibekukan karena membangkang. Apa-apaan ini? Mereka muncul entah dari mana. Setelah itu beberapa waktu berlalu. Para demon mulai dilatih. Beberapa dari mereka masih heran. Apa-apaan semua ini? Mereka muncul entah dari mana. Tiba-tiba melatih kami seperti anjing latihan. Tapi entah kenapa aku malah bersemangat. Mereka malah terpesona melihat kecantikan Alice. Rekonstruksi bangunan mulai dilakukan di wilayah Veriel. Alice mengatur komando. Siapapun yang bertanggung jawab atas wilayah ini cepat kemari sekarang juga. Satu demon mendekat. Alice menendangnya. Tapi demon itu malah senang. Instruktur Alice memang yang terbaik.
Alice kesal, lakukan 50 push up. Jin Hyuk yang melihat latihan itu dalam hatinya bilang, wilayah Ferial adalah lingkungan yang paling tandus di seluruh Demon Realm. Oleh karenanya para demon di sini sangatlah tangguh. Bukan, mereka seperti orang gila. Banyak demon lainnya yang bergabung. Mereka langsung melihat ke arah Alice. Astaga, ternyata rumornya benar. Tuan Ferial benar-benar menugaskan instruktur baru yang hebat dan cantik. Tuan Sehat, tolong izinkan saya bergabung juga. Sehat bingung, ia berkata, kalau begitu berbaris satu demi satu. Sehat yang melihat Jin Hyuk dalam hatinya bilang, manusia itu, dia berhasil mengumpulkan semua demon yang tersebar di wilayah kami hanya dalam 3 hari. Apa dia benar-benar orang yang akan memulihkan wilayah Tuan Ferial? Tidak, metode barbar seperti ini mungkin akan menarik perhatian mereka untuk sementara. Ini tak cukup untuk mendapatkan kesetiaan mereka dalam jangka panjang. Alice kemudian mendekati Jin Hyuk. Apa semuanya berjalan sesuai keinginanmu? Aku masih tidak paham kenapa kamu mencoba untuk membantu Ferial. Jin Hyuk menjawab, semua sesuai rencana. Mungkin Ferial seperti pecundang dan kekanak-kanakan, tapi dia penting jika kita mau mencapai puncak tower. Alice tersenyum mendengarnya. Kalau begitu aku akan berbuat sesuai keinginanmu. Sementara itu di wilayah Guntafer mereka masih direpotkan dengan bangkai Kraken. Guntafer di sana kesal. Apa kalian tidak bisa lebih cepat lagi? Bawahannya bilang, tapi sudah tidak ada demon lagi untuk mengurusnya. Guntafer marah. Buat mereka bekerja lebih efisien dalam 3 shift. Dan apa kau yakin dengan intel dari mata-mata kita? Bawahannya bernama Konsul Velod menjawab, sangat yakin. Sekarang Kang Jin Hyuk sedang berada di wilayah Ferial. Dia berkeliaran di sana mengumpulkan para demon yang terpencar. Guntafer semakin kesal. Kita harus menggerakkan pasukan dan menghancurkan wilayah Ferial. Tapi setelah kita membersihkan mayat Kraken. Velod bertanya, bukankah keseimbangan antara 9 Demon King sudah berada di ujung tanduk? Jika Anda menggerakkan pasukan sekarang, majelis akan marah. Guntafer sudah tak peduli lagi. Tidak penting. Mereka akan lupa jika kita menyerahkan sebagian dari wilayah Ferial pada mereka. Ferial sendiri juga bukan masalah besar, tapi manusia sialan itu, si Kang Jin Hyuk. Dia orang yang terus membalikan situasi saat kita tidak menduganya. Kita akan menghabisinya di sini. Sementara itu di tempat lainnya para demon bawahan Guntafer mulai mengeluh. Kenapa pekerjaan kita bertambah keras belakangan ini? Menyingkirkan mayat Kraken saja sudah sulit. Sekarang kita akan berperang dengan Demon King lain. Diam-diam Remia bersama Tibon berhasil menyelinap lewat saluran air. Remia teringat dengan rencana Jin Hyuk. Baca ini semua. Ini catatan mengenai wilayah Guntafer. Akan kuberikan 3 hari persis. Jika kau tak bisa melakukannya, kau tidak akan bisa selamat dari sana. Remia dan Tibon bergerak sesuai dengan catatan Jin Hyuk. Remia heran dalam hatinya bilang, ternyata catatan yang diberikannya itu benar. Bagaimana dia bisa tahu sebanyak itu, padahal dia bukan seorang demon. Remia sedikit panik. Bukankah mereka akan mengenaliku? Apa kau tak bisa melakukan sesuatu? Tibon kemudian membuat penyamaran untuk Remia. Tibon bilang, itu sempurna dan cukup untuk membodohi para demon. Mereka berdua terus menyusuri jalan yang telah diberikan Jin Hyuk. Tibon bilang, arahnya ke sini. Aku bahkan dapat buku lain dan juga menguasainya. Jadi percayakan saja pada aku. Remia dalam hatinya bingung. Apa-apaan semua ini? Apa dia benar bisa diandalkan? Sementara itu jauh di dalam wilayah pegunungan Demon King Ferial, Frey meledakkan sesuatu. Sehat langsung heran sendiri melihat banyak mana kristal yang tersembunyi di sana.
Dalam hatinya Sehat bingung. Bagaimana dia bisa tahu soal ini? Aku sudah di sini selama lebih dari 1000 tahun, tapi tidak mengetahuinya. Di area lain, para demon mulai membuat senjata. Mereka dipantau oleh Wolyong. Kita harus membuat lebih banyak lagi. Bagaimana kalian mau melindungi wilayah ini kalau terus seperti ini? Semua demon mulai kelelahan. Rasanya aku mau mati. Tanganku bisa copot. Bahkan jika instrukturnya baik, ini terlalu berlebihan. Terlebih apakah kita akan digaji? Setelah lelah bekerja, para demon kemudian mendapatkan hidangan makanan yang lezat. Mereka langsung bingung. Apa semua ini boleh kita makan? Mereka mulai mencicipinya dan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Astaga, kehangatannya mencapai jiwaku. Alice bilang, itu makanan Korea, komandan sendiri yang membuatnya. Alice dan Wolyong kemudian membaur bersama para demon. Kerja bagus, minggu ini kalian semua kacau, tapi kurasa kalian ini istimewa. Kenapa diam saja? Apa kalian tidak mau makan bersama aku? Para demon tambah bersemangat. Sehat yang melihat itu dalam hatinya lagi-lagi heran. Kenapa para demon bahagia hanya karena mereka bisa makan bersama para instruktur mereka? Sementara itu di restoran wilayah Guntafer, para demon dihidangkan makanan yang buruk. Apa kita makan sampah hari ini? Kenapa tidak bisa memberikan makanan yang layak? Atasan mereka teriak, makan lebih cepat, kita harus segera berganti shift. Para demon tambah kesal, 8 jam bekerja, ini seperti neraka saja. Makanannya juga memuakan, ini seperti pengkhianatan. Terjadi kericuhan di sana. Dan T-Bone diam-diam menyelinap di tengah situasi. Hei kalian semua, dengarkan aku. Setelah itu beberapa waktu kemudian di wilayah Feriel, ia yang baru bangun heran karena melihat banyak demon di wilayahnya. Di sana para demon terlihat senang karena Jin Hyuk memberikan mereka gaji. Para demon tambah senang. Dengan uang sebanyak ini aku bahkan tidak butuh kerja sampingan. Terima kasih banyak. Jin Hyuk yang membagikannya menjawab, tidak perlu berterima kasih pada aku. Uang ini diberikan pada kalian oleh Demon King Feriel. Jika kalian berterima kasih maka tunjukkan kesetiaan kalian. Sejenak Jin Hyuk berpikir, cara untuk membuat organisasi yang setia di Demon Realm itu sederhana. Pertama, jangan biarkan gaji menunggak. Kedua, beri makan dengan baik. Dan yang ketiga, berikan mereka pengakuan yang layak. Efek dari Ordowa di restoran telah diaktifkan. Dikarenakan rasa puas, stamina meningkat sebanyak 30% selama 3 hari. Wolyong memberi instruksi, kita akan mulai latihan lagi. Para demon kini harus mengangkat kayu besar. Sebagian dari mereka tidak kuat, tapi seorang demon bertenaga besar kemudian bisa membawanya seorang diri. Wolyong teriak, siapa namamu? Namaku Maximus Tuan. Bagus, kau luar biasa, aku akan mengingatmu. Maximus tambah bersemangat. Cerita kemudian berpindah ke wilayah pengadilan Vatikan. Teresa kini berada di tengah pengadilan. Kenneth di sana berkata, semoga blessing Goddess of Light bersama kalian semua. Kita semua berkumpul di hadapan Mother of Light dan akan memulai pengadilan Teresa de Laurentia. Pertama, mari kita mendengar orang yang membuat penuduhan itu. Wakil komandan dari Holy Cross Knight, silahkan. Ia mulai berbicara. Dimulai dari saat dia awakened di lantai 29. Sekilas dia terlihat seperti sosok warrior of light yang indah dan kuat. Tapi samar-samar aku merasa bahwa itu bukan sepenuhnya power of light. Jadi dengan merasa curiga aku mengikutinya setelah insiden apokalipsi. Dan aku melihatnya langsung bagaimana saintis Teresa menyerahkan dirinya pada power of darkness.
Ia sangat kesal. Wanita itu bukan saintis. Dia adalah orang sesat yang mengenakan topeng saintis. Kenneth yang mendengar itu dalam hatinya bilang, meskipun ucapannya kasar, pernyataan itu tidak berisi kebohongan. Kenneth lalu bertanya pada Teresa, "Aku akan memberimu kesempatan untuk menjawab. Apa benar kamu menyentuh power of darkness?" Teresa sambil tertunduk menjawab, "Itu benar." Semua yang ada di sana langsung teriak, "Benar-benar pengkhianatan, beri penghakiman bagi orang sesat." Maria yang ada di sana tak terima. "Tunggu, ini tidak adil. Teresa adalah pahlawan yang mengemban rasa sakit mewakili kalian semua. Alih-alih berterima kasih, kenapa kalian malah mengadilinya?" Kenneth hanya bisa terdiam. Dalam hatinya ia bilang, wanita ini berbicara kebenaran. Power of darkness yang ada dalam dirinya. Dalam Doctrine of Light, light dan darkness adalah konsep yang berlawanan, sama seperti celestial realm dan demon realm. Namun sifat light dan darkness dalam diri Teresa berada dalam harmoni yang sempurna, hal yang seharusnya tidak memungkinkan. Apa ini bukan sesuatu keajaiban itu sendiri? Apa mereka benar-benar tidak bisa melihatnya? Cahaya itu bersinar dengan warna yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Mother, tolong bantu aku. Di tengah kericuhan, si kembar bersama Yusung datang. Siapa yang berani memutar balikan pesan dari gadis of Light? Para knight langsung bergerak. Beraninya kalian mengusik pengadilan yang suci ini? Di sana Kenneth menyadari sesuatu dan teriak, "Berhenti! Apa kalian tidak bisa melihatnya? Itu Archangel Gabriel." Ternyata Gabriel merasuki tubuh si kembar. Cerita lalu berpindah kembali ke wilayah Demon Realm di area Guntafer. Seorang bawahannya menghadap dan bilang, "Tindakan kelompok yang tidak dikenal menyebar di sepenjuru daerah perkampungan. Saya tidak yakin karena belum melihatnya. Kuharap Anda bisa menyelidikinya." Ternyata diam-diam T-Bone berhasil mengumpulkan pasukan demon di wilayah Guntafer. "Kami juga mau makan makanan yang lezat. Berikan kami upah yang layak. Kami sudah tak bisa menahannya lagi." T-Bone berhasil membuat para demon memberontak. Mereka kemudian berkerumun mengadakan pemberontakan. "Kami hanya mau makanan yang hangat dan gaji yang layak." Mereka kemudian bergerak menuju istana Guntafer. Remia yang melihat itu dalam hatinya bilang, siapa sangka dia akan mengubah amarah publik menuju Guntafer dalam sekejap. Remia bertanya, "Skill macam apa yang kau gunakan?" T-Bone menjawab, "Ini semua ada di buku yang Master berikan pada aku." Remia kemudian diberikan buku tersebut. T-Bone berkata, "Kekacauan sebesar ini seharusnya cukup." Saat prajurit Guntafer mulai memahami situasinya, mulai bergerak, kita akan mengambil kesempatan untuk menyusup ke dalam benteng. Kita punya dua tujuan, buat kekacauan sebesar mungkin, agar Guntafer tidak bisa mengirimkan pasukannya, dan curi item yang Master minta dari gudang pribadi Sang Demon King. Remia lagi-lagi bingung kenapa dia sangat mahir dalam hal ini. Mereka berdua kemudian mengambil jalan yang berbeda. T-Bone bilang, "Jalan rahasia menuju benteng lewat sini. Sebentar lagi giliranmu akan bersinar. Jadi bersiaplah Remia. Jangan khawatir, kita akan kembali hidup-hidup." Tapi tanpa mereka sadari, mereka diawasi oleh Athena. Di sisi lain, Jin Hyuk mendapatkan laporan dari T-Bone. Ia bilang, "Sepertinya bagian T-Bone telah dimulai. Haruskah kita mulai juga? Tempat di hadapan kita adalah Benteng Blend. Itu titik strategis yang melindungi wilayah Guntafer. Satu-satunya rute pasokan yang berada di wilayah Guntafer menuju Feriel. Saat ada perbedaan besar dalam kekuatan, menghindari perang habis-habisan adalah strategi terbaik.
Tujuan kita yaitu untuk menyusup ke dalam dan menetralisir benteng. Apa kalian sudah siap? Alice menjawab, tentu saja. Aku dan Wolyong sudah memilih pasukan yang paling elit. Mereka bisa menjalankan misi apapun. Terlihat 3 demon bersama mereka yang merupakan komandan elit M. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.